Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas bagaimana tutorial melakukan uji validitas dalam mata kuliah statistik. Nah, kita lihat di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya tabulasi di SPSS. Nah, sebelum kita masuk bagaimana tahapan-tahapannya, kita akan memahami dulu apa itu uji validitas secara umum. Nah, kita lihat di sini uji validitas itu adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Atau uji validitas juga merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur, yang dimaksud di sini adalah kuesioner atau media ukur untuk memperoleh data. Nah, jadi uji validitas sangat penting ketika penelitian kita menggunakan kuesioner ya. Jadi kuesioner dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Di sini ada 3 cara dalam mendeteksi uji validitas. Yang pertama, validitas persen. Yang kedua, validitas corrected item total correlation. Dan yang ketiga, validitas confirmatory factor analysis. Nah, di video saya kali ini saya akan fokus ke validitas persen. Oke, kemudian bivariate percent atau korelasi produk momen percent. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Nah, maksudnya di sini, ya kita lihat di data sebelah kanan ini, maksudnya nilai di skor ya, skor dari soal pertama atau item pertama dikorelasikan ke total ya, dikorelasikan ke totalnya seluruh itemnya. Begitu juga untuk item kedua. Ya, skor 2 ini dikorelasikan ke skor totalnya 25. Seperti itu ya. Jadi masing-masing item yang ada di sini, skor-skor item yang ada di sini itu akan dikorelasikan ke total item. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusannya? Yang pertama, kalau kita membandingkan R hitung. Ya, coba kita lihat, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian, bisa juga dari nilai signifikannya. Seperti apa? Kita lihat, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka item soal dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka item soal angket dinyatakan tidak valid. Nah, baik, di sini saya akan memulai tutorialnya. Ketika kita sudah mengisi tabulasi di SPSS, nah kita lihat variable view-nya. Nah, di sini measure-nya itu saya buat ordinal karena datanya itu seperti jawaban sangat setuju, tidak setuju, itu merupakan data ordinal. Totalnya itu scale. Ya, baik.
Baik, langkah pertama yaitu kita akan melakukan klik analyze, ya. Kemudian kita pilih correlate, ya, atau korelasi. Kemudian bivariate. Nah, kemudian kita masukkan seluruh variabel ini ke kolom sebelah kanan. Saya blok semua, Ctrl A, lalu saya pindahkan kemari. Nah, pastikan person ini tercentang. Ini sudah oke, ya, tinggal kita klik OK saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Baik, di sini saya coba copy paste ke Word, ya, agar memudahkan kita untuk mengezoom. Saya buat. Nah, ini ya. Ini adalah hasil uji validitas person. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, kita hanya fokus di bagian total atau di kolom paling kanan. Ya, kita perbesar. Nah, di sini kita lihat di sini ada nilai 0,853. Nilai ini, nilai yang paling pertama ini adalah R hitung. Ya, nilai R hitung, ya, dari person korelasi ini adalah R hitung. Kemudian nilai kedua ini adalah nilai signifikannya. Dan nilai ketiga ini adalah jumlah sampelnya atau jumlah populasinya. Nah, kita lihat di soal pertama, ya, di soal pertama kita lihat R hitungnya sebesar 0,853. Ya. Kita lihat lagi di syarat atau pengambilan keputusannya, R hitung lebih besar dari R tabel. Maka kita harus mencari R tabelnya lebih dulu agar kita bisa membandingkan R hitung. Baik, di sini sudah saya siapkan, ya, R tabel di sampel atau di populasi kita 30 tadi. Nah, 30 dengan taraf signifikan 5%, jadi nilainya itu adalah 0,361. Ini saya copy pastekan. Ya, saya buat di sini saja. Nah, di sini bisa kita bandingkan. Ya, ingat syaratnya tadi atau keputusannya tadi, R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini R hitung dan ini R tabel. Oke, 0,8 pasti lebih besar dari 0,3. Artinya valid. Kemudian soal kedua. Untuk soal kedua, di sini R hitungnya 0,8. Lebih besar pastinya di 0,3, artinya valid. Di sini juga 0,8, artinya valid, lebih besar dari 0,3. Kemudian soal keempat, 0,335. Di sini lebih kecil dari R tabel,
Artinya di sini tidak valid untuk soal keempat. Soal kelima juga demikian. Ya, yang lainnya adalah valid. Yang tidak valid hanya soal keempat dan kelima. Nah, selain itu, ya, selain membandingkan R hitung dan R tabel, kalian juga bisa melihat dari sisi signifikan. Kita lihat pengambilan keputusan dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka soal angket itu dinyatakan tidak valid. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikan untuk soal pertama itu adalah 0,000 di bawah 0,05. Ya, di sini saya coba gandakan. Ini saya ganti nilai signifikan 0,05. Nah, kita bisa lihat pasti ini lebih kecil daripada ini. Artinya valid. Ini juga demikian, valid, valid. Dan ini 0,07 lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan tidak valid. Begitu juga ini ya, 0,6 pasti lebih besar dari 0,05. Nah, jadi seperti itulah untuk hasil uji validitas person ya di dalam SPSS. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.